Hai, bertemu lagi bersama saya di video masih laporan keuangan sesi 2. Nah, sekarang saya mau menjelaskan laporan balance sheet. Ya, balance sheet atau bisa juga disebut laporan neraca. Ya, jadi di laporan neraca ini fungsinya adalah untuk melihat apakah sisi aset dan sisi liabilitas sama equity ini seimbang atau enggak, balance atau enggak gitu ya. Jadi makanya formatnya seperti ini gitu, terbagi menjadi dua, sebelah kiri ada kolom aset dan yang sebelah kanan ada liability and equity gitu. Nah, cara pengerjaannya sebenarnya sama aja, kalian juga sudah tahu ya. Masih sama, kalian tinggal memindahkan angka yang ada di trial balance after AJ di worksheet, pindahkan ke sini gitu, pindahkan ke lembar kerjanya. Lalu ada juga beberapa akun yang angkanya itu harus dikasih minus ya, karena dia mengurangi, yaitu adalah angka allowance for doubtful sama angka equipment accum-deb, ini mengurangi dua-duanya. Selebihnya nggak ada yang dikurangin lagi gitu ya. Nah, cara mengerjakannya pun masih sama, ini saya kasih lihat aja yang udah terisi ya. Seharusnya sih kalian nih angkanya kalian tulisnya di kolom yang tengah ya, kolom yang tengah, karena kolom yang sebelah kanan ini hanya untuk angka-angka total aja kayak biasa ya. Cuman kalau di kunci jawaban saya ini kebetulan begini gitu nulisnya, tapi nanti kalian ketika ujian tolong nulis semua angkanya itu di kolom yang tengah. Jadi yang kanan itu hanya untuk totalannya aja gitu, biar enak dilihatnya. Kalau ini kan kayaknya semuanya angkanya nyatu gitu ya, jadi agak kurang enak buat dilihat gitu. Oke, ini tinggal kalian masukin aja ya angkanya, ini udah saya tulis nih. Semua angka diambil dari worksheet kecuali retain earnings ya. Jadi semuanya kalian tulis, jangan lupa dikasih minus tadi ya di bagian allowance sama di bagian accum-deb, akumulasi penyusutan equipment. Ini di minus karena dia mengurangi. Nah, jadi ini semua setelah kalian tulis, ini kalian jumlahkan ya, tentu saja dijumlahkan semua kecuali si allowance ini dikurang. Nanti hasilnya taruh di sini di total current asset ya, di sini. Begitu juga yang bagian fixed assetnya, ini 120 dikurang 35, hasilnya di sini net fixed asset 84. Nah, kalau udah ini total current ditambah dengan net fixed asset ditambah. Jadi total asetnya segini, 1.205.000.000 sekian. Ya, ini udah selesai, pindah ke bagian liability and equity. Ini juga sama, semuanya angkanya pindahkan dari worksheet. Kalau yang nggak ada angkanya di strip aja nggak apa-apa, kalau ada ya ditulis. Nah, ini semuanya dijumlahkan ya, semuanya dijumlahkan, taruh di total current liabilities. Masukin juga bank loan-nya, lalu ini juga ditambahkan. Jadi totalnya segini, total liability-nya. Ya. Nah, masuk ke equity tinggal diisi nih capital stock sesuai angka di worksheet. Nah, khusus yang retain earning, ini udah saya tulis nih, angka retain earning itu diambil dari laporan retain earning sebelumnya ya. Jadi diambilnya dari laporan yang kalian kerjakan sebelumnya. Mana sih? Sebentar. Laporan sebelumnya ini. Nih ya, 329. Bukan diambil dari worksheet. Jadi jangan salah, karena angka retain earning di worksheet sama di laporan yang udah dikerjain itu beda banget, jauh banget ya. Jadi angkanya yang 329 ya, bukan yang di worksheet. Nah ini juga ditambah ya, jadi totalnya segini, total equity-nya. Sehingga kalau sudah tinggal ditambahin aja total liability ditambah dengan total equity. Jadi totalnya segini, 1.205.000.000. Dan ini juga harus balance ya angkanya antara total aset dengan total liabilities and equity. Ini dua-duanya angkanya harus sama gitu ya. Kalau udah sama, berarti kemungkinan besar jawaban kalian sudah benar gitu ya. Walaupun bisa dikatakan setiap angka yang balance itu belum tentu juga benar gitu, tapi kalau angkanya udah balance kemungkinan benarnya jauh lebih besar dibanding yang tidak balance gitu ya. Setelah sama, pekerjaan balance sheet kalian sudah selesai dan bisa dilanjut ke laporan berikutnya ya, cash flow. Oke. Laporan
cash flow atau cash flow report adalah laporan arus kas ya. Jadi di laporan ini itu benar-benar hanya mencatat semua angka-angka yang didapat dari kas masuk dan kas keluar perusahaan gitu, nggak ada dari yang lain. Nah, jadi di arus kas ini ada 3 komponen ya, 3 komponen arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada banyak nih ya yang dari aktivitas operasi. Ini juga udah saya tulis angkanya dapatnya dari mana-mana aja. Yang pertama itu ada penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan ini angkanya diambil dari, udah saya tulis nih, dari cash in bank di CRJ. Makanya soal sesi 2 itu kan ada CRJ sama CPJ kan. Nih, start saya buka. Oke. Ya. Penerimaan dari pelanggan ini diambil dari cash in bank di CRJ. Kita lihat sekarang CRJ-nya, ini CRJ, ini cash in bank. Yang dilihat adalah angka totalnya ya nak. Nih angka totalnya kan yang 979. Tulis ya di sini 979. Ini juga sama ya, penulisannya semua kalian isinya di tengah. Yang di kanan itu hanya yang untuk total-totalan akhirnya aja. Oke, lanjut. Yang kedua, penerimaan penghapusan piutang. Ini diambil dari akun allowance masih di cash receipt. Sekarang kita lihat cash receipt-nya di sini, allowance-nya adalah ini 8 juta ya. Sorry, diambil dari cash in bank di CRJ yang ini. Sama aja sih sebenarnya ya, 8 juta nih. Ya, masukin di sininya 8 juta. Oke. Sama aja karena kalau udah di laporan gini tidak mengenal mana yang debit mana yang kredit sih, jadi nggak apa-apa. Lalu yang ketiga ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini diambilnya dari cash in bank di jurnal penyesuaian yang ada di worksheet. Karena di soal kamu nggak dikasih jurnal penyesuaian, jadi bisa kamu lihat jurnal penyesuaiannya di worksheet. Ini kan ada jurnal penyesuaian nih, adjustment ya. Jadi ambilnya angkanya yang ini, cash in bank 3.350 ya. Nih, 3.350. Oke. Terus selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok. Nah, kalau pembayaran berarti pakainya cash payment, bukan CRJ lagi. Pembayaran kepada pemasok itu diambilnya dari akun account payable di CPJ. Nih, account payable. Ini account payable yang diambil totalnya 919302 ya, nih. Dan dimulai dari sini sampai bawah, karena ini semuanya adalah bentuknya pembayaran, jadi di sininya harus kasih minus. Karena dia akan mengurangi yang atas ya. Jadi mulai dari sini sampai dengan beban operasi itu minus. Oke. Dah. Terus selanjutnya nih mulai dari apa nih? Cetak brosur sampai dengan other operating ini juga sama, diambilnya dari CPJ. CPJ-nya yang ini ya. Nah, yang sini nih. Yang kolom debit. Oke. Yang kolom debit semuanya nih, kayak misalnya apa tadi yang pertama ya, pembayaran cetak brosur, berarti kan yang advertising expense yang angkanya 850 nih ya, 850. Terus apa yang kedua, utang PPN, ini udah saya tulis, diambil dari PPN payable di CPJ. PPN payable yang ini 4.200 ya, nih angkanya 4.200. Terus mana lagi? Utang dividen. Sudah saya tulis dividen payable CPJ. Nih, kalau kamu nggak percaya, nih dari sini dividen payable 4.500 gitu. Terus mana lagi? Expense payable, perlengkapan sama other operating ini juga sama, semuanya dari CPJ, dari yang ini nih. Expense payable ya, expense payable-nya dilihat. Expense payable itu ada dua, nah, ada yang ini sama ada yang atas. Sama ada yang ini ya, 5 juta sama yang 3.600.000. Jadi ditambah. Makanya di sini angkanya jadi 8.600.000 ya.
Terus yang store supply 800, yang other operating 450 gitu. Ditulis di sini semuanya. Ya. Kalau udah semuanya ditulis, tinggal kamu totalkan saja. Yang tidak ada angka minusnya nih, ada 3. Ini berarti semuanya ditambah ya, karena ini kan penerimaan nih. Ini, dan ini itu ditambah tiga-tiganya karena penerimaan atau pendapatan. Mulai dari sini, dari pembayaran kepada pemasok sampai dengan bawah, itu dikurang karena dia minus ya, karena dia pembayaran, makanya akan mengurangi pendapatan, ya kan? Udah, kalau sudah semuanya ditotalkan, tulis totalnya di sebelah kanan, di kolom arus kas bersih dari aktivitas operasi. Taruh di sebelah sini, ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu aktivitas investasi. Biasanya aktivitas investasi ini diambil dari angka pembelian aktiva tetap. Baik itu misalnya beli kendaraan, beli gedung, beli tanah gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata di soal PT Baratama ini kita tidak ada satupun transaksi pembelian investasi gitu ya, jadi makanya nggak ada angkanya, ya udah kita lewat aja, it's okay. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini apa sih? Adalah pembayaran utang bank. Nah, kita ada nih utang ke bank ya, adanya di mana? Adanya di bagian cash in bank yang BCA loan, itu adanya masih di CPJ ya, karena ini pembayaran kan. Nih, di yang ini nih Bank Sentral Asia. Di sini kita bayar beban bunga. Nah ya, beban bunga sama pinjaman bunganya. Pinjamannya 15 juta, beban bunganya 1,5. Jadi yang kita bayar adalah 16.500.000. Total utang bank kita 16.500. Jadi ini yang ditulis di sini, pembayaran utang bank ya. Di sini 16.500. Nah, karena ini pembayaran berarti artinya dia akan mengurangi. Makanya di sini ada minus ya. Jadi tadi total dari aktivitas operasi 44 ini dikurangi sama 16.500 ya. Ini udah ada tanda minusnya. Kalau sudah dikurang, hasilnya taruh di sebelah sini, kenaikan bersih kas dan setara kas. 27.509.000. Oke, dah. Selanjutnya di sini ada kas dan setara kas pada awal periode. Seharusnya angka kas dan setara kas di awal periode ini itu diambil harusnya dari cash in bank ya, ditambah petty cash di neraca saldo awal. Jadi angkanya itu harusnya bisa kamu lihat di worksheet, tapi bagian yang trial balance awal ini harusnya angka cash in bank dan petty cash ini dijumlah, harusnya dijumlah angkanya ya. Atau bisa juga kamu lihatnya dari neraca saldo. Neraca saldo yang ada di soal sesi 2 kamu. Ini cash in bank dan petty cash. Ini kan sama ya angkanya 242709 sama 15 juta. Ini juga 242709 sama 15 juta. Itu seharusnya angkanya dapatnya dari situ. 2 itu ditambahkan lalu taruhnya di sebelah sini gitu. Tapi ini angka 233 ini bukan dari situ. Kalau kamu totalin 242 sama 15 itu nggak segitu kan, angkanya salah gitu. Jadi saya belum menemukan ya ini angka 233 ini dapetnya dari mana. Kalau misalnya kalian tahu boleh ya nanti infoin ke saya gitu. Cuman sampai saya bikin video ini sih saya masih nggak nemu nih angka 233 ini dari mana. Tapi seharusnya sih cara ngitungnya begini, cash in bank ditambah petty cash dari neraca saldo awal gitu ya. Tapi ya udahlah, ikutin aja dulu kunci jawabannya. Nah, kalau udah ini ditambah, nah tadi yang kenaikan kas setara kas ditambah sama kas dan setara kas pada awal periode. Ini dua-duanya ditambah. Nanti hasilnya jadi 261. Nah, 261 inilah adalah kas dan setara kas pada akhir periode atau yang udah finalnya tuh segini jawabannya.
Oke, sebenarnya untuk mengecek apakah jawaban 261 ini benar atau enggak, itu cara ngeceknya sama kayak gini nih. Angkanya itu kamu totalin cash sama petty cash kamu ditambah ya. Tapi ini lihatnya di neraca saldo yang udah terakhir. Saldo akhir ya. Kalau yang ini kan lihatnya di neraca saldo awal, kalau yang ini dilihatnya dari neraca saldo akhir. Nih dari sini berarti dari yang trial balance after AJ yang udah penyesuaian 2469 di 246059 ditambah 15 juta. Dan ini tambah ini hasilnya bener, hasilnya segini nih. Sama 261 segini hasilnya 261059. Nanti kamu hitung aja. Ya, jadi ini jawaban ini udah bener. Tapi 233-nya ini saya nggak tahu nih dapatnya dari mana gitu ya. Jadi diikutin aja caranya begini ya. Diikutin aja angkanya begini dari kunci jawabannya ya. Nanti kalau misalnya saya nemu lagi ini angkanya dapatnya dari mana, 233-nya baru nanti saya infokan lagi ya. Tapi sementara ini pengerjaannya seperti ini kurang lebih, dan jawaban 261 ini udah bener karena tadi dicek di petty cash sama cash in bank yang trial balance after AJ-nya sama angkanya 261 gitu ya. Jadi seperti itu untuk balance sheet dan cash flow. Kita lanjut laporan berikutnya di next video ya. Terima kasih.